Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Banyak yang nanya kenapa gua nggak pernah sawadikap. Ya deh. Sawadikap, sawadikap. Dan ini adalah bagian ketiga dari video tentang editing podcast dengan menggunakan Audacity. Jadi seperti biasa, layar sudah terbentang lebar di hadapan kita. Terus kalau lo mau mencari informasi lebih banyak juga, mainlah ke YouTube Suarane, youtube.com/suarane, atau juga ke instagram.com/suarane podcast. Ada di atas nih, pokoknya informasinya tuh. Ya, oke, langsung aja. Kali ini kita akan membahas tentang kualitas suara hasil rekaman. Kualitas suara hasil rekaman, karena ini penting. Kita udah belajar tentang basic editing, kita udah belajar tentang bagaimana mixing. Sekarang kita belajar tentang bagaimana sih memastikan kualitas rekaman kita bagus dengan menggunakan alat seperti ini, dengan komputer, atau bahkan dengan handphone sekalipun. Nanti akan gua kasih contohnya. Apa sih target yang ingin kita capai dalam episode kali ini? Ada dua hal. Yang pertama, tindakan preventif. Tindakan preventif ini maksudnya bagaimana sebelum rekaman kita sudah mencegah supaya jangan sampai suara itu jelek. Jadi persiapan awal sebelum rekaman kita harus memastikan banyak hal untuk memastikan agar suara itu terdengar bagus. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengenali ambience atau suara latar dan juga noise. Kemudian juga kita akan belajar tentang posisi mic. Gue udah akan gunakan contoh mikrofon gue di sini. Gue punya mikrofon iRig ini, dan juga contoh handphone yang akan gue pakai juga nanti buat contoh. Tapi itu nanti. Terus juga gue akan mengenalkan teman-teman semua pada istilah yang disebut sebagai macam-macam istilahnya. Ada yang menyebutnya plosives, ada yang menyebutnya bopping atau hissing, banyak hal. Ini adalah hal yang akan sangat mempengaruhi kualitas suara rekaman kita. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua itu gimana kalau udah terlanjur, lu udah ngerekam gitu ya tanpa sadar dan ternyata ya elah suaranya jelek banget cuy. Masih bisa diselamatkan kah kalau noise-nya jelek, atau apa yang bisa diselamatkan dan apa yang tidak bisa diselamatkan sehingga harus rekaman ulang? Kadang-kadang kita harus melakukan itu, tapi kadang-kadang ada yang bisa kita selamatkan. Dua hal itu aja. Tindakan preventif dan bagaimana kalau sudah terlanjur, bagaimana menyelamatkannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi targetnya setelah selesai episode ini, kawan-kawan semua udah bisa belajar memperbaiki kualitas rekaman, memastikan rekamannya bagus dulu di awal, baru memperbaiki kalau memang udah terlanjur jelek. Dan di situ nanti kita akan belajar misalnya noise reduction, itu yang paling penting. Salah satu fitur paling penting dari Audacity. Oke, kita mulai. Gue gini-gini udah kayak Thanos belum sih? Tinggal nambahin cincin gue mana sih? Nggak ada. Ya udah, kita mulai aja. Yang pertama adalah ambience atau suasana ya. Dalam rekaman audio, ambience itu penting karena lokasi di mana lu melakukan rekaman itu akan terdapat ada potensi banyak noise, banyak suara yang mungkin akan mengganggu kualitas rekaman lu. Jadi tips yang paling penting ketika lo mencari lokasi rekaman adalah di dalam ruangan pastinya ya, yang sepi. Upayakan jangan ruangan yang terlalu luas, karena ruangan yang terlalu luas itu cenderung akan memunculkan gema. Jadi upayakan di ruangan yang agak kecil, atau kadang-kadang kalau gue cari posisi di pojok gitu. Kalau ini kebetulan di tengah ya. Tapi kalau gue pikir, wah ini terlalu luas nih ruangannya, mungkin gue akan coba cari lokasi di pojok antara dua tembok begitu, dan gue ada di situ. Itu kadang-kadang cukup banyak membantu. Karena apa? Karena tadi ada suara gema ya. Gema itu nggak enak didengar, beneran nggak enak didengar. Gema ini terutama sering banget terdengar. Gue sering banget denger podcast yang gemanya banyak itu. Bagi mereka yang suka bikin podcast rame-rame gitu, ada beberapa orang ngobrol gitu rame-rame, mikrofonnya taruh di tengah. Akibatnya, mikrofon itu justru menangkap suara ambience, termasuk suara gema di ruangan, dan suara yang ngomong itu kelihatan nggak terlalu jelas.
Buat video itu mungkin nggak terlalu banyak mengganggu ya, karena walaupun mengganggu juga, tapi karena ada unsur audio, lu bisa menangkap gerakan mulutnya sebagainya, itu kadang-kadang telinga lu udah cepat beradaptasi. Tapi kalau audio, gema itu mengganggu sekali. Oke. Ada juga nih, ada juga yang yang merekam di dalam lemari. Bukan masuk ke lemari. Ya kalau lu masuk ke lemari kayak gue mana muat masuk ke lemari gitu. Tapi kalau lemari lu gede bisa aja. Gue sering banget kok bikin voice over buat iklan misalnya atau buat narasi di televisi. Dari jarak jauh gue rekamnya, ya itu gue rekamnya dalam lemari, masuk ke dalam lemari. Tapi juga bisa misalnya lemari lu buka, lu taruh mikrofonnya dalam lemari atau di sela-sela lipatan baju, ya, baru lu mulai merekam. Jadi merekamnya dengan lu menghadap ke lemari. Nanti gue kasih ilustrasinya di sini ya. Bahkan ini cara yang dipakai oleh salah seorang engkong mbah dari podcast dunia namanya Ira Glass. Nih fotonya nih. Dia di dalam kloset. Kalau orang bule itu kan lemari itu klosetnya itu kloset, ya lemari kayak ruangan kecil gitu tuh kloset gitu. Jadi dia rekamannya di situ. Kenapa itu bisa memastikan suara yang bagus? Tidak lain karena karena ruangannya kecil tentu saja, jadi tidak bergema. Yang kedua, gema atau suara-suara noise itu bisa diredam oleh baju-baju yang ada di sekitar situ. Makanya banyak juga yang melakukan cara itu. Bebas. Kalau mau masuk lemari juga boleh, asal jangan sampai diomelin sama bini lo atau emak lo ya. Ini kenapa nih baju berantakan? Gitu. Gema ini juga bisa muncul kalau lu jauh dari mic. Apalagi kalau ruangannya udah bergema. Dan mikrofon yang sensitif cenderung akan menangkap suara yang lebih dekat dengan mulut kita. Jadi kalau gue menjauh begini, kadang-kadang suaranya nggak terlalu tertangkap gitu ya. Dan potensi mic untuk menangkap suara lain yang ada di antara mulut lo dengan mikrofon itu jadi lebih besar. Gitu. Tips lagi, ini penting. Ini penting dan ini nanti akan kita banyak pakai dalam episode kali ini. Yaitu, ini juga pernah gue bahas di episode sebelumnya ya. Yaitu, biasakanlah ketika lu mulai merekam, jangan langsung tekan on, ceklek, udah, langsung ngomong. Hei, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast. Enggak. Biasakan untuk rekam kosong istilah gue. Jadi merekam hening, jangan ngobrol. Oke, ini gue kasih contoh ya. Gue barusan tadi sebelum mulai ngerekam ini, gue merekam suara atmosfer suasana di ruangan ini dengan AC nyala maksimum. Gue bikin ekstrim sekalian supaya bisa kelihatan contohnya. Usahakan kalau lu mendengarkan atau menonton YouTube ini lu pakai headphone supaya bisa mendengarkan bedanya ya. Makanya gue bikin ekstrim karena kadang-kadang nggak terlalu kelihatan bedanya. Tapi ada. Oke, ini dia sampelnya nih ya. Bentar. Oke, nih. Nih, sampel kosong, kipas nyala dan mati. Oke. Ini lu perhatikan. Ini rekaman kosong, tapi lu perhatikan grafiknya di sini karena AC gue full blown nyalain kenceng dan ini gue matiin. Dari secara grafik aja udah kelihatan. Tapi coba kita dengerin ya. Oke. Pasang, gue gedein volumenya dulu. Oke. Bentar ya. Yuk kita dengerin. Pakai headphone lo kalau ada. Perhatikan. Ini ada gerakan di sini. Berarti dia merekam sesuatu kan? Sekarang AC gue matiin. Perhatikan, nggak ada apa-apa kan di sini kan? Itu bedanya. Itu yang namanya noise. Nah kadang-kadang noise kayak gini ini, lu udah nggak sadar ada gitu loh. Karena telinga lu itu udah beradaptasi, udah biasa. Dan baru sadar ketika lu rekam. Wah, ada noise-nya ya. Kelihatan kan bedanya kan? Itu kenapa perlunya lu untuk jajal ngerekam kosong dulu tanpa suara lo. Kosong aja, biarkan udah disetting mikrofonnya segala macam, rekam untuk mendengarkan. Oke? Itu contoh. Nah, jadi sekali lagi pastikan nggak ada sumber suara kayak kipas angin, AC, kulkas, komputer, dan yang paling mengganggu adalah suara kipas di PC lo, di komputer lo itu. Kadang-kadang kan komputer tuh ada yang pakai kipas tuh. Suaranya kadang-kadang itu kadang-kadang udah terbiasa kuping kita nggak terlalu peduli, tapi kalau direkam itu kadang-kadang bisa mengganggu.
Atau kalau memang nggak bisa dihindari, kalau karena lu pakai itu buat ngedit, ya agak jauhkan komputer lu dari mikrofon lo. AC juga gitu, atau letakkan pada posisi di belakang mikrofon, menghadap ke lo. Itu salah satu contoh untuk bisa menguranginya. Tapi kalau memang bisa, ya matiin aja lah AC, jauhin dari kulkas gitu ya. Oh ya, ada yang ketinggalan satu, yaitu posisi mikrofon. Aduh, bisa lupa. Ini posisi mikrofon ini penting banget soalnya untuk memastikan kualitas suara lo bagus. Ini mikrofon gue nih. Kelihatan gak sih? Blue Yeti microphone. Tapi karena ini gue pakai ngerekam, gue pakai contoh mikrofon ini aja deh. Jadi kawan-kawan, ketika lu merekam dengan mikrofon, semakin dekat mulut lu dengan semakin dekat sumber suara atau mulut lu dengan mikrofon akan semakin bagus. Tapi ada juga yang merekam pakai handphone kayak begini. Nah, handphone itu banyak sekarang menggunakan ada WhatsApp dari malah WhatsApp. Handphone itu bagus juga karena banyak handphone yang sekarang dilengkapi dengan teknologi yang disebut sebagai noise cancelling. Ini handphone gue, Xiaomi Mi Max 3. Sudah dilengkapi dengan mikrofon noise cancelling. Maksudnya noise cancelling itu adalah dia bisa memfokuskan menangkap suara dari sumber yang paling dekat. Dalam hal ini kenapa orang menelpon pada posisi seperti ini. Dan dia akan meng-cancel suara-suara lain di luar itu. Pokoknya yang paling dekat dengan sumber suara. Jadi bayangkan ketika lu merekam dengan posisi handphone lu jauh kayak begini misalnya, ya dia mungkin akan menangkap suara yang lain yang ada di sekitar sini dan bukan suara lo. Oke? Jadi posisi mikrofon itu penting. Tetapi posisi mikrofon ini juga bisa menjadi bencana buat lo. Yaitu, gue kan bilang, semakin dekat dengan posisi mikrofon semakin baik. Tapi kadang-kadang dia menjadi bencana karena dia memunculkan suara yang disebut sebagai macam-macam istilahnya. Ada yang bilang plosives, ada yang bilang bopping, ada yang bilang hissing. Ini penyakit saat rekaman. Ya emang, sekali lagi makin dekat makin bagus, tapi seringkali dia menangkap suara yang nggak enak yang muncul dari mulut kita, terutama dari angin yang keluar dari mulut. Kalau kita ngobrol itu kan sebenarnya mulut kita mengeluarkan angin gitu ya. Terutama dari juga huruf-huruf tertentu, terutama B dan P. B dan P itu plosive istilahnya. B dan P itu memunculkan letupan pan gitu dari mulut kita. Dan itu kadang-kadang kalau terlalu dekat dengan mikrofon itu jadi mengganggu sekali. Lebih parah lagi kalau kombinasi keduanya. Ada P, ada B, ada S gitu. Gue paling suka misalnya pakai istilah buset. Buset, B-nya ada, S-nya ada. Jadi kalau gue ngetes mic biasanya gue selalu gini. Buset. Cuma untuk memastikan bahwa rekaman itu tidak ada plosive istilahnya gitu ya. Nah, solusinya simple aja sih, pakai windscreen. Windscreen tuh kayak gini nih. Ini namanya windscreen. Dia menyaring udara sehingga kalau mau dekat dengan mikrofon juga dia nggak terlalu menyebabkan suara hiss, suara niup gitu. Itu akan terekam dan jelek jadinya gitu ya. Atau kalau memang lu suka banget ngerekam di luar, gue tipe orang yang nggak masalah mau ngerekam di luar juga. Karena ada beberapa kepentingan. Misalnya, lo mau merekam di luar untuk menunjukkan gue lagi ada di pasar nih. Atau gue lagi ada di alam luas. Dengarkan deburan ombak di latar belakang rekaman suara gue. Itu kan keren gitu. Tapi, angin tuh kadang-kadang mengganggu. Jadi, ada sejenis filter yang disebut sebagai, kalau orang film bilangnya dead cat. Ada yang bilang juga filter bulu kucing atau kucing mati karena kayak kucing gitu. Ntar gue kasih contoh di layar ya. Nih contohnya nih. Mikrofon dead cat, kucing mati. Itu dia berguna untuk menyaring angin. Menyaring angin yang dari ada sekitarnya. Atau kalau lu nggak punya windscreen atau dead cat atau kucing mati atau bulu kucing atau apapun namanya, lu nggak punya sarung mikrofon nih kayak gini nih, mikrofonnya telanjang begini, atur posisi mikrofon. Ini gue kasih contoh ya. Jadi usahakan posisi mikrofon itu tidak menghadap langsung ke mulut lo, karena keluar angin, keluar BP-nya itu keluar dari situ. Jadi yang bisa gue lakukan adalah gue rekam
tidak dalam posisi begini, tapi misalnya menyamping. Bisa menyamping begini, sehingga anginnya itu lolos keluar, tapi tetap dekat ke mulut lo. Oke? Gimana sih? Nih, salah, nih. Dia tetap dekat ke mulut lo, tetapi tidak menghadap langsung begini. Tapi begini. Dengan demikian, suara BPS itu tidak akan tertangkap sebagai angin dan mengganggu gitu hasil rekamannya. Oke. Gua akan coba praktekkan. Dan gue akan berikan 2 contoh. Rekam pakai mic biasa, dan rekam pakai mic di handphone. Jadi lo yang biasa bikin podcast pakai handphone juga akan bisa mendapatkan manfaat dari sini. Karena pakai handphone juga bagus kok sebenarnya. Gue sering kok ngerekam pakai headphone. Oke, ini contoh ya. Pertama gue pakai mic di komputer. Setting ini adalah gue mendekatkan mulut gue persis di depan mikrofon. Lo perhatikan hasilnya kayak apa ya. Perhatikan ada letupan-letupan dari B dan P, dan juga ada suara S dari angin kayak huruf S. Kita dengerin ya, kita dengerin contohnya. Ini gue rekam dari tadi nih. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Buset. Kedengeran nggak? Kita ulang ya. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Itu karena posisinya persis di depan. Jadi BP-nya ketangkap. Oke? Sekarang bandingkan dengan ketika gue masih menggunakan mikrofon yang sama, tetapi gue letakkan di posisi di samping. Bisa juga lo letakkan di posisi begini. Nih, begini. Makanya banyak penyanyi yang nyanyi itu suka. Lu perhatiin deh, kalau penyanyi-penyanyi di panggung itu dia suka banget kan ngedeketin ya. Kalau di Indonesian Idol tuh misalnya tuh, siapa sih, Judika gitu ya. Dia suka banget kan main begini. Kalau dia mau suaranya mau kencang banget baru dia jauhin gitu. Tapi banyak penyanyi yang suka begini nih ngomongnya nih. Lu perhatikan, dia nggak pernah begini ngomongnya. Bahkan rapper aja ngomongnya begini kan. Karena apa? Hembusan-hembusan itu akan lolos, nggak terekam di sini. Posisinya begini atau begini, tapi tetap dekat posisi mikrofonnya. Nah, contoh nih ya. Ini gua rekam dengan posisi seperti ini. Dengan mikrofon ini. Kita dengerin ya. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Buset. Itu gue pilih kalimat yang ada BPSH. Kita dengerin sekali lagi. Posisi mic-nya di sini. Oke? Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Sih? Lu nggak perlu pakai windscreen, lu nggak perlu pakai apa sih istilahnya itu, sarung mikrofon. Asal lu bisa mengatur posisi juga sebenarnya nggak jadi masalah. Sama dengan kalau lu rekaman pakai handphone. Oke, ini pakai handphone dengan aplikasi standar voice recorder dari Xiaomi. Hasilnya kayak begini. Belum di play. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Kelihatan nggak bedanya? Ini posisinya begini nih. Halo, gitu ya. Sekali lagi. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Dengan kekuatan suara yang sama, dengan kata-kata yang sama, sekarang gue merekamnya dari samping, yaitu dengan menggunakan gaya orang menelpon begini, sehingga angin akan lolos ke depan, tidak tertangkap oleh ini. Sekarang hasilnya kayak apa? Ini pakai handphone ya, sekali lagi kawan-kawan ya, pakai handphone, kita dengerin. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Posisinya begini. Cakep kan? Kita ulang. Buset, berani-beraninya si papa pergi ke pasar sama si Sri. Bilangin sama mama. Handphone cuy, handphone. Xiaomi cuy, handphone sejuta umat. Siapa bilang ngerekam pakai handphone tuh jelek? Jadi lo yang nggak punya mikrofon, belum sanggup beli mikrofon, jangan berkecil hati. Konten lu bagus, posisi mikrofon handphone lu bagus, banyak yang dengerin, percaya sama gue. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu apa jadinya kalau udah terlanjur direkam. Sudah terlanjur gue merekam dengan kualitas suara yang jelek. Gue akan contohkan dengan yang sangat ekstrim ya. Nah, salah satu tool dan satu-satunya yang akan gue bahas di episode ini, karena ada banyak tool yang lain ya. Tapi satu-satunya tool yang penting untuk lo perhatikan kalau menggunakan Audacity adalah yang disebut sebagai noise reduction.
Perhatikan kalau lu ke effect, dia ada di posisinya di effect. Oh, belum ada suaranya ya. Oke, gue kasih sampel dulu deh. Nah, ini contoh sampelnya. Ini gue rekam di deket AC dengan handphone. Sekali lagi dengan handphone. Jadi lu nanti ada fitur di sini namanya efek noise reduction. Tapi untuk ilustrasi, lu coba dengerin ini dulu ya. Ini sekali lagi gue rekam di dalam ruangan di studio ini, di kamar ini. Posisi sama, tapi gue rekamnya pakai handphone dengan AC maksimal. Kenapa gue pilih pakai handphone? Karena ya gue juga pengen nunjukin, lu nggak usah ragu, pakai handphone juga udah bagus kok. Pakai handphone juga udah bagus. Banyak yang kesel mungkin akan bilang, lu mah enak bang, suara lu bagus. Ini bukan soal suara bagus atau apa enggak, tapi ketika pakai handphone lu bisa memaksimalkan posisinya, tidak begini, tetap bagus. Jadi gue pakai handphone buat contohnya. Sekarang dengerin hasilnya kayak begini. Pakai headphone lo kalau lu ada headphone dan dengarkan. Oke, ini sekarang contoh gue merekam dengan AC di kamar gue yang dalam posisi hidup. Gue kira-kira ada 1 meter, hampir 2 meter lah dari posisi AC itu. Sekilas nggak akan terdengar, tapi coba lu dengerin pakai headphone. Akan terdengar bedanya nanti pada saat AC gue matikan. Jadi ini posisi AC-nya nyala, dan gue rekam ini pakai handphone aja. Suaranya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan kedengar ya noise-nya ya, kedengeran ya. Nih, ini noise nih sebenarnya nih, noise dari suara AC. Apakah suara noise-nya bisa dihilangkan? Atau mungkin pada saat lo mendengar ini lo akan bilang, nggak ada suara noise. Sekarang kita lihat bedanya ya. Oke. Kita pakai yang namanya noise reduction. Caranya begini. Makanya tadi gue sebut-sebut sampel suara dengan rekaman kosong. Itu yang akan diperlukan untuk melakukan noise reduction. Oke. So, pertama, lu ambil sampel di sini nih. Gua zoom ya. Tuh. Lu ambil sampel ketika lu merekam kosong tadi, atau kalau memang nggak sempat, lu cari aja di sela-sela sini nih. Nih. Ketika lu berhenti ngomong, posisi hidup, gue kira-kira ada Jadi kalau lu mau ngambil sampel, jangan dari sini misalnya, tapi cari di sela-sela, atau syukur kalau lu bisa punya sampel yang cukup bagus di awal, itu jadi sampel. Atau cari di sela-sela ngomong, misalnya ini nih. Dalam posisi hidup, gue kira-kira ada itu ada kosong di sini kan. Lu highlight, kosong kan. Tapi dalam hal ini gue mau pakai sampel yang udah gue buat di sini lah, sayang udah dibuat, oke? Jadi yang pertama lu lakukan adalah lu highlight sampel suara kosongnya, oke? Kemudian klik efek di sini, oke? Cari yang namanya noise reduction. Oke. Klik, dia akan muncul. Step 1, step 2. Step 1, get noise profile. Karena lu udah highlight ini, lu klik di sini untuk mencari noise profile. Lu bisa atur di sini sensitivitasnya nanti ya. Kalau lu mau bereksperimen, lu coba sensitivitasnya lu gedein, noise reduction lu gedein, mana yang paling enak. Tapi sekarang gue pakai yang standar dari Audacity aja ya. Get noise profile, jadi dia gunanya get noise profile ini adalah dia mengambil sampel kosong yang ada tadi udah lu highlight. Get noise profile. Nah, profilnya udah terekam di komputer. Itu contoh suara latarnya. Oke? Nah, yang kemudian lu lakukan adalah ulang lagi prosesnya, efek, noise reduction lagi, tapi kemudian lu oke di sini. Perhatikan yang sudah lu highlight di sini ya. Apa yang akan terjadi yang sudah lu highlight ketika lu lakukan noise reduction? Beda cuy. Coba kita putar. Beda kan? Oke. Sekarang gue ulang lagi. Sekali lagi. Highlight sampelnya. Efek. Noise reduction. Get noise profile dari yang udah lu highlight tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya menghapus yang lain semua ini? Karena di bawah suara ini, di bawah suara lo ini, yang ini nih, ya. Oke, ini sekarang itu contoh gue merekam juga dengan AC di. Caranya gampang. Highlight semuanya. Ini gue nggak mau highlight semua ya. Gue highlight sebagian aja buat nyontoin aja. Oke, misalnya bagian ini nanti yang akan gue lakukan noise reduction. Ulangi prosesnya, noise reduction lagi. Klik OK.
Jadi step 2, klik OK. Perhatikan, simsalabim. Kelihatan kan bedanya kan? Sekarang kita play. Untuk membandingkan, ini bagian yang udah gua noise reduction, ini yang bagian belum gua noise reduction. Sekarang kita dengarkan. Oke, ini sekarang contoh gue merekam dengan AC di kamar gue yang dalam posisi hidup. Gue kira-kira ada 1 meter, hampir 2 meter lah dari posisi AC itu. Kedengaran kan bedanya ya? Mudah-mudahan kedengaran ya, karena ini tipis banget. Begitulah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan terakhir sekali ada pertanyaan satu dari seorang teman yang ingin gue jawab di sini. Thank you. Dan buat lo yang masih ada pertanyaan dan gue pikir ini layak diketahui oleh yang lain, gue juga akan jawab di podcast atau di video supaya yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, ini dia pertanyaan dari salah seorang teman baik di Suarane Podcast. Pertanyaan ini datang dari Aris Ripandi. Aris Ripandi ini salah seorang narasumber di Suarane Podcast, pernah ngobrolin soal bikin website. Keren, lo harus dengerin. Teknik membuat website buat para podcaster dan kenapa website itu penting buat para podcaster. Dengerin di salah satu episode Suarane Podcast nih, yang ini nih. Nah, tuh. Lu dengerin itu selengkapnya ya. Tapi Aris Ripandi kali ini bertanya soal begini nih. Dia bilang, dia saran gimana kalau bahas konfigurasi audio kayak setup mikrofon di PC, terus ngatur levelnya gimana, volumenya gimana, ngatur level volumenya gimana. Waduh, ngatur level volume mungkin gue masih paham terus terang. Tapi ketika lo harus setup hardware, gue kalau nggak ngerti, gue bilang nggak ngerti. Dan dalam hal ini gue akan bilang gue nggak terlalu paham. Karena gue selalu mau enaknya aja. Gue pakai mikrofon USB, tinggal colok, hasilnya bagus. Tapi ketika lo mau setup yang lebih rumit di Windows atau di Mac, seperti apa, ini kayaknya perlu bantuan audio engineer deh. Jadi gue akan cari seorang teman atau beberapa teman yang ngerti soal audio engineer ini. Gue punya beberapa teman audio engineer. Mudah-mudahan nanti dia bersedia dan bisa membantu untuk menjelaskan proses setupnya ya. Mudah-mudahan gitulah. Karena terus terang untuk urusan hardware, gue nggak terlalu kompeten untuk menjawabnya, walaupun gue bisa, tapi nggak terlalu tahu banyak lah. Oke? Tapi kalau untuk ngatur volume, nah ini penting nih. Ngatur volume itu ada 2 macam, kawan-kawan. Yang pertama manual, dengan mengandalkan mulut lo. Semakin dekat ke mikrofon, seperti gue bilang tadi, semakin dekat ke mikrofon, volume suara lo makin bagus. Semakin jauh, itu semakin ya kurang. Tapi lu bisa bermain-main juga nih. Oke, bermain-mainnya nanti. Jadi yang pertama, gue suka lompat-lompat nih kalau ngejelasin. Jadi yang pertama, ngatur jarak. Yang kedua adalah kalau di Audacity ketika lu merekam, ini gue contoh rekam ya. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Suarane Podcast. Nah, sambil merekam, sebenarnya lu bisa atur mainin ini nih. Yang ini nih. Itu untuk gain. Ini kalau gue kecilin dia akan kecil, lo lihat kelihatan ya. Tapi kalau gue maksimalin, tuh dia akan merekam dengan maksimal. Nah, tuh kalau nanya gede jadi gede banget. Tips yang sebenarnya penting adalah lu perhatikan ini nih, indikator rekaman di sini. Jangan sampai, jadi ada alasan kenapa ini berbeda-beda warna. Ini hijau, ini kuning, dan ketika gue ngomong agak kencang, itu ada merah. maaf kalau lu kaget, maaf. Jangan sampai, kalau gue sih patokannya adalah sampai di -8 atau -12 aja. Itu sudah cukup bagus gitu. Jadi ketika lu ngomong, rata-rata posisi peak-nya itu ada di mana? Kalau gue selalu ada di 12, maksimal di 8. Soalnya kalau dulu sampai berubah merah, itu hasilnya nggak bagus. Begitu. Oh, soal main-main tadi. Oke, dengan mengatur jarak mikrofon, sebenarnya lu bisa bermain-main. Jadi kalau lu suka misalnya merekam drama radio atau drama audio dengan podcast gitu ya. Jadi ketika lu misalnya ingin memunculkan efek suara lu jauh, lu tinggal palingkan aja. Halo, apa kabar? Seolah-olah dia posisinya jauh. Atau, woi, apa kabar? Assalamualaikum. Jauh kan suaranya. Jadi terkesan, kayak lu bisa bermain-main dengan efek suara. Bahwa orangnya jauh, orangnya dekat, suaranya lebih dekat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu salah satu
untuk bermain efek secara manual. Nah, bermain efek yang lain akan gue jelaskan insya Allah di episode-episode yang lain. Tapi dengan 3 episode ini, basic editing, mixing, dan juga noise reduction ini, atau kualitas suara ini, mudah-mudahan itu sudah cukup jadi modal untuk teman-teman untuk membuat episode podcast yang cakep punya. Gue yakin, dengan modal ini, plus konten lo yang bagus, hasilnya juga akan cakep. Gitu. Mudah-mudahan ini menjawab. Terima kasih banyak. Sekali lagi kawan-kawan, kalau mau bertanya atau komentar atau lo punya pendapat yang lain, dengan senang hati, gue nggak mau sok tahu di sini karena gue yakin banyak yang jauh lebih tahu. Jadi kalau lo punya informasi yang lain yang mau lo tambahin, please kontak gue. Kontak gue ada beberapa macam caranya di suarane@gmail.com, suarane@gmail.com. Terus juga lu bisa tinggalkan komentar di YouTube gue. Sebentar. Internet gue lelet. Oke. Lu bisa tinggalkan komentar di bawah nih. Tuh, udah ada beberapa. Ada Andi, ada Aris Ripandi. Oh, ada Aris Ripandi juga di sini. Lu bisa tinggalkan di sini. Atau lu ke Instagram gue, instagram.com/suarane podcast. DM gue di situ. WhatsApp juga bisa. 087878505012 087878505012. Mudah-mudahan semua cara itu bisa dipakai dan gue selalu akan berusaha membalas setiap komentar, setiap email yang masuk dari lo teman-teman baik gue semuanya, dan mudah-mudahan apa yang gue sajikan ini bisa bermanfaat. Thank you banget. Kita ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa juga subscribe ke Suarane Podcast di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan lain sebagainya. Karena setelah episode ini, gue akan mulai selang-seling lagi. Ada episode audio di podcast, ada episode video kalau diperlukan, dan lain sebagainya. Seterusnya termasuk juga nanti gue akan masukkan banyak artikel di suarane.org, website gue. Dan di website itu juga sebenarnya udah banyak artikel-artikel yang bisa lo pakai. Jadi kalau misalnya nih, nandainnya gini, kalau ini vlog, ini Suarane vlog, ini video, Suarane podcast ini audio, tapi ada, lihat, nih, ada yang disebut sebagai Suarane blog. Suarane blog ini isinya adalah artikel-artikel yang bisa lu baca untuk mendapatkan informasi apapun di seputar podcasting. Jadi ada podcast, ada blog. Gitu. Di sini udah ada beberapa artikel, misalnya situs web podcast, podcast dan masa depan penyiaran. Ini clipping dari artikel di koran. Kemudian juga beberapa rekomendasi podcast keren dari gue. Terus survei gue juga ada di sini. Tips merekam podcast dengan ponsel dan lain sebagainya. Khususnya buat ponsel, merekam podcast dengan ponsel tuh gue selalu pengen bilang ke teman-teman, bisa. Soalnya banyak yang bilang, gue nggak punya mikrofon bang, gue nggak perlu pakai handphone. Gue yakin lu semuanya punya cara bercerita, punya informasi, punya gaya ngobrol yang menarik, punya cerita yang bagus, apapun itu kontennya. Kalau lu belum sanggup beli mikrofon, belum sanggup beli mixer, apalagi pakai handphone cuy. Ingat, posisi menentukan prestasi. Yang penting posisinya bagus gitu ya. Ngelantur gue kemana-mana, tapi ya gue suka gemes aja gitu loh kalau ada temen yang bilang, gue gak bisa bang, gue gak punya alatnya. Alat apa sih? Lu punya alat yang ada di tangan lu tuh yang lu bisa dipakai buat bikin podcasting. Oke? Lihat di YouTube gue, ada caranya di situ untuk merekam dengan podcasting dengan cara yang sangat mudah, pakai handphone. Ya wes, terima kasih banyak udah azan maghrib. Gue Rane Hafid pamit dari Bangkok, Thailand. Assalamualaikum. Kapun kap, permisi, bye.